Tiga pilar Persib terancam absen. Persib siaga penuh jelang laga kontra pemuncak klasemen Borneo FC. Persib Bandung kembali memasuki fase krusial dalam perjalanan mereka di kompetisi musim ini. Laga kontra Borneo FC, yang selalu menghadirkan tensi tinggi dan duel intens, kini semakin rumit setelah kabar kurang menyenangkan menghampiri skuad Maung Bandung. Tiga pilar utama terancam absen. Situasi ini memaksa pelatih Bojan Hoda untuk memutar otak lebih dalam demi menjaga stabilitas permainan timnya. Sepekan terakhir, suasana latihan Persib di lapangan Sidolik tampak berbeda, lebih serius, lebih fokus, dan penuh diskusi taktis. Sementara para pemain lain berlatih intens, tiga pemain yang menjadi sorotan justru terlihat menjalani latihan terpisah. Meski Bojan enggan menyebutkan nama-nama tersebut secara detail, rumor yang beredar menyiratkan bahwa mereka adalah tulang punggung di lini tengah, sektor sayap, dan benteng pertahanan. Hoda, dalam sesi konferensi pers singkat selepas latihan, tidak menutup-nutupi beratnya situasi ini. Dengan raut wajah serius, ia menegaskan bahwa pertandingan melawan Borneo FC bukanlah laga sembarangan. Ini tidak akan mudah. Borneo adalah tim yang konsisten, punya organisasi bagus, dan mereka selalu bermain agresif. Dengan kemungkinan absennya beberapa pemain inti, kami harus bekerja lebih keras, ujarnya. Meski begitu, bukan Persib namanya jika mudah gentar. Para pemain muda terlihat berlatih dengan antusias, seakan mencium peluang mendapatkan menit bermain lebih banyak. Hoda sendiri telah menyiapkan berbagai skenario, termasuk perubahan formasi dan adaptasi strategi untuk menutupi celah yang ditinggalkan para pemain yang belum tentu fit. Transisi cepat, pressing terukur, dan variasi build-up dari kedua flank menjadi fokus utama dalam sesi internal match yang digelar tertutup. Di sisi lain, dukungan bobotoh terus mengalir deras. Di media sosial, berbagai tagar penyemangat untuk Persib menggema, seolah menjadi energi tambahan bagi para pemain. Kami akan selalu ada, berapapun yang absen, tulis salah satu bobotoh dalam unggahan komunitas fanbase. Sentimen itu terasa di tribun latihan, ketika beberapa kelompok supporter datang memberi dukungan langsung, menyanyikan chant yang memompa semangat tim. Borneo FC sendiri tengah berada dalam performa stabil, membuat laga ini semakin penuh risiko bagi Persib. Namun, Bojan Hoda menegaskan bahwa skuadnya tetap memiliki kualitas untuk bersaing. Ia menitik beratkan pada mentalitas juara dan kemampuan pemain untuk tampil disiplin. Yang terpenting adalah fokus. Siapapun yang turun, harus memberikan 100%. Persib adalah tim besar, dan kami tidak boleh bergantung pada satu atau dua nama saja, tegasnya. Menjelang hari pertandingan, intensitas latihan diturunkan, digantikan dengan sesi video analisis yang mengupas detail pola permainan Borneo yang dikenal eksplosif. Para pemain didorong untuk memahami peran masing-masing, terutama dalam menjaga ruang dan duel satu lawan satu. Kini, atmosfer jelang laga semakin memanas. Ketidakpastian soal siapa yang bisa tampil justru menghadirkan rasa penasaran dan ketegangan tersendiri. Satu hal yang pasti, duel Persib kontra Borneo FC akan menjadi ujian sejati bagi kedalaman skuad Maung Bandung. Persib Bandung memasuki persiapan akhir untuk laga tunda pekan keempat Super League menghadapi Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat, 5 Desember 2025, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesi latihan pada awal pekan ini memberi gambaran mengenai kondisi terkini para pemain Maung Bandung, termasuk mereka yang sebelumnya mendapat perhatian karena kebugarannya. Asisten pelatih Persib, Igor Tolik menjelaskan, satu persatu kondisi pemain kunci yang sempat berlatih terpisah maupun diragukan tampil, seperti Mark Locke dan Eliano Rejders. Itu hanya karena mereka memainkan seluruh pertandingan, jadi kami hanya membiarkan mereka untuk melakukan jogging saja. Mereka akan baik-baik saja untuk pertandingan nanti, ujarnya. Sementara kondisi penyerang Andrew Jung menjadi yang paling dicemaskan. Menurut Igor, tim medis baru akan mengetahui hasil pemeriksaan lanjutan soal kondisi pemain asal Prancis tersebut. Andrew, kami baru meminta dia melakukan MRI hari ini. Jadi kita akan lihat bagaimana nanti keputusannya untuk pertandingan. Sejauh ini, kami masih belum tahu, katanya. Gelandang Adam Alis juga tengah dalam pemulihan setelah mengalami cedera dan absen di dua laga Persib sebelumnya. Igor menyebut, progres pemulihan Adam berjalan baik sejauh ini. Namun begitu, tim pelatih belum bisa memastikan soal kemungkinan Adam Alis bisa bermain di laga melawan Borneo nanti. Adam sudah membaik, saya belum tahu untuk pertandingan, tapi dia sudah membaik untuk membangun kekuatan di quadricep dia. Dia sudah lebih baik. Saya tidak tahu dia sudah tersedia atau belum untuk laga ini, tapi dia membaik hari demi hari, tutur Igor. Dua pemain senior, Febri Haryadi dan Teja Paku Alam juga mendapat perhatian khusus. Febri dinyatakan tak memiliki masalah berarti. Untuk Teja, staf pelatih memilih memberinya waktu istirahat lebih.
Febri semuanya baik-baik saja. Kalau Teja, karena dia terlalu banyak bermain jadi ini sebagai antisipasi. Kami tidak ingin mengambil risiko di sesi latihan. Tapi dia akan kembali untuk latihan besok, kata Igor. Dengan jadwal super padat dan rotasi yang terus berjalan, Persib memilih fokus melakukan latihan taktikal sambil menjaga kondisi pemain tetap optimal. Diketahui, sepanjang bulan Desember ini, pasukan Bojan Hoda akan memainkan 5 laga krusial, termasuk partai penentu melawan Bangkok United di ICL 2. Kami hanya melakukan persiapan taktikal untuk pertandingan. Kami melihat lawan, kami melihat bagaimana kami akan bermain. Kami mungkin melakukan 1 atau 1,5 kali sesi latihan, mungkin ada Oktober 15 menit fokus di latihan taktik. Sedangkan sisanya hanya untuk bagaimana bisa tetap sehat, jelas Igor. Ia menambahkan bahwa intensitas latihan harus dijaga agar pemain tetap berada dalam kondisi prima, tetapi tetap memahami rencana permainan. Ketika kami menyimpan pemain di lapangan dan menjalankan kewajiban, mereka sehat dan dalam perasaan yang baik. Dan mereka tahu apa yang harus dilakukan, terangnya. Terkadang, di awal, ini bisa sedikit acak-acakan, tapi ketika laga mulai bergulir, pemain bisa menunjukkan performa yang lebih baik. Pada akhirnya kami bisa bermain dengan baik, pungkasnya. Tetap di saluran kami, karena kami akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru dari Persib Bandung. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan tulis di kolom komentar tentang pendapat teman-teman semua.